Shalom, 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 haleluya, puji Tuhan, selamat pagi. Sungguh Tuhan kita baik dan teramat baik, dan dalam kebaikannya sekali lagi telah membangunkan kita di hari ini, Jumat 20 Januari tahun 2023. Percayalah, Tuhan pasti akan memberkati hidup kita. Baiklah, sebelum kita lebih jauh melakukan semua kegiatan pekerjaan kita di hari ini, mari kita landasi hidup kita dengan mendengarkan firman Tuhan dari pembacaan Alkitab 1 hari 1 pasal dari pembacaan 28 hari bersama Matius. Dan hari ini kita telah berada di hari yang ke-15, maka kita akan membaca kitab Matius pasal yang ke-15 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-39. Judul renungan kita hari ini, yang najis atau yang kudus. Sebagai pengantar renungan ini, saya akan coba bacakan untuk kita ayatnya yang kedua. Mengapa murid-muridmu melanggar adat istiadat nenek moyang kita? Mereka tidak membasuh tangan sebelum makan. Jika kita menyimak pembacaan hari ini, orang-orang Farisi dan ahli Taurat mempermasalahkan perilaku murid-murid Yesus yang tidak membasuh tangan sebelum makan. Menurut tradisi orang Yahudi, tidak membasuh tangan sebelum makan adalah suatu kenajisan. Secara tidak langsung, mereka sesungguhnya sedang menyindir Yesus yang tidak mengajarkan kepada murid-murid apa yang menjadi tradisi nenek moyang mereka, khususnya tentang kekudusan. Mengapa Yesus membiarkan mereka berbuat demikian? Yesus menjawab dengan mengingatkan mereka tentang perintah Allah yang tertulis di dalam Taurat Musa perihal hidup dalam kekudusan. Jelas bahwa hidup kudus adalah perintah Allah. Kekudusan ditimbang dasarnya bukan karena melakukan perintah yang dibuat oleh manusia, melainkan karena memegang dan melakukan ketetapan Allah. Allah lah yang menguduskan manusia, bukan sebaliknya. Oleh karena itu, sebagai umat Allah, sudah seharusnya mereka hidup dalam kekudusan dengan melakukan perintah dan kehendak Allah, bukan perintah manusia. Yesus kemudian menjadikan peristiwa ini sebagai pengajaran yang penting bagi murid-murid termasuk kita hari ini. Tuhan Yesus sedang menegaskan bahwa yang menajiskan seseorang bukanlah apa yang sudah ditetapkan oleh Allah, melainkan hidup berlawanan dengan perintah dan ketetapan Allah yang Maha Kudus itu. Pertanyaan yang perlu kita renungkan hari ini, bagaimana dengan kita? Di satu sisi, kita seringkali memuji dan memuliakan Allah dengan mulut dan tangan kita. Namun di sisi lain, kita seringkali berbuat dosa melalui hati dan hidup kita. Sebagai manusia, kita mengaku berdosa dan sangat bergantung pada firman Allah. Ia memanggil kita di dalam kasih karunia-Nya untuk menjadi umat-Nya yang kudus. Amin. Umat yang setia melakukan perintah dan ketetapan-Nya. Tujuannya bukanlah untuk menjadi orang yang kudus, tetapi karena kita sudah dikuduskan oleh Allah, maka kita melakukan ketetapan-ketetapan yang telah diberitahukannya. Sebab kekudusan akan menuntun kita dalam melakukan apa yang Tuhan kehendaki atas hidup kita. Karena itu, mari kita hidup di dalam kekudusan yang dianugerahkan Allah kepada kita dengan taat dan setia. Amin. Secara manusia memang sulit untuk hidup kudus dan benar di hadapan Allah. Siapa kita yang syarat dengan dosa bisa hidup kudus dan berkenan kepada Allah? Yang kita andalkan bukan kekuatan dan kemampuan kita, tetapi yang kita andalkan kemauan dan ketaatan kita untuk belajar melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Terpujilah nama Tuhan. Diberkatilah kita sepanjang hari ini, digenapi firman-Nya yang telah berjanji bahwa apa yang dikerjakan tangan kanan dan tangan kiri kita dibuatnya berhasil. Kemanapun kaki kanan dan kaki kiri kita melangkah, di sana pasti kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Tidak jemu-jemunya terus aku berdoa untuk seluruh sidang jemaat Tuhan. Kasih karunia Allah melimpah dalam hidupmu di sepanjang hari ini. Bagi sidang jemaat Tuhan yang sakit secara fisik, dengarkanlah bahwa dalam nama Yesus sembuhlah sesuai dengan takaran imanmu. Diberkatilah kita bersama dengan orang-orang yang kita kasihi, serta bersama dengan orang-orang yang kita cintai dimanapun mereka berada. Terpujilah nama Tuhan. Shalom.